Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 16 Juni 2023. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Setelah minggu kemarin kita merayakan Hari Tubuh dan Darah Tuhan, satu minggu setelahnya kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Penghormatan kepada Hati Yesus yang Maha Kudus mendapat tempat istimewa dalam tradisi Gereja Katolik. Mengapa istimewa? Karena hatinya yang penuh cinta, yang selalu tergerak oleh belas kasih, yang selalu terbuka bagi kita yang percaya. Kita tentu pernah melihat gambar hati Yesus yang Maha Kudus dalam gambar Yesus kerahiman ilahi, yang dari hatinya keluar darah dan air, menandakan pemberian diri yang sepenuh-penuhnya bagi kita. Pada tahun 1675, Suster Margaret Maria Alacoque menerima penampakan Yesus yang menunjukkan hatinya yang penuh dengan belas kasih. Yesus menyatakan kerinduannya agar umat beriman berdevosi di hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus yang dirayakan hari ini menjadi embrio yang melahirkan misa Jumat pertama di setiap bulannya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepada aku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seorang filsuf Perancis, yang saya ingat ungkapannya dari semenjak saya belajar filsafat dulu, bernama Blaise Pascal, pernah mengatakan demikian. Le corps a ses raisons négatifs. Bonjour. Yang berarti hati punya alasan yang tidak dapat dimengerti oleh rasio. Ketika kita bicara soal hati, rasio itu nggak mampu menyelami. Kalau dia ngomong soal perasaan, akal menjadi tumpul. Bukan berarti rasio bertentangan dengan hati. Bagi Blaise Pascal, rasio manusia hanya memahami kebenaran-kebenaran yang sifatnya matematis dan ilmu alam. Sedangkan hati mampu untuk memahami yang jauh lebih daripada itu, yakni memahami kebenaran dan pengenalan akan Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita sering mengungkapkan hal ini ya dalam percakapan sehari-hari. Mohon perhatiannya. Tolong perhatikan.
perhatian. Atau yang paling familiar dan sering kita ucapkan adalah kata ini, hati-hati ya. Atau ada lagu yang mengatakan, hati-hati di jalan. Dasar dari ungkapan-ungkapan ini adalah memberi hati. Hati sebagai pusat kehidupan, sumber kehidupan, kita berikan seutuhnya. Dengan kata lain, dengan mengatakan mohon perhatikan, pohon perhatiannya, perhatian dan hati-hati. Artinya kita mau memberikan diri kita. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat indah. Yesus bersabda, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Sabda ini menjadi sindiran atau satir bagi orang-orang cerdik dan orang-orang pandai. Bagi orang-orang yang mengaku dirinya cendekiawan, yang mengagung-agungkan rasio mereka dan mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri. Iman dan pengenalan akan Allah bagi mereka tidak mampu mereka selami. Sementara Yesus memuji orang kecil, yakni mereka yang menggunakan hati untuk beriman kepada Allah. Kebenaran dan pengenalan akan Allah dikaruniakan kepada mereka yang kecil ini, yang menggunakan hatinya untuk mengikuti dan mengandalkan Allah. Maka Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dilanjutkan dengan sebuah ajakan yang juga bagi orang cerdik dan pandai pasti tidak masuk akal. Sebab Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk adalah sebuah perkakas atau alat dari palang kayu yang menghubungkan dua kerbau menjadi satu untuk membajak sawah. Kuk juga bisa dimaknai sebagai hukum atau perintah. Jika kita menggunakan hati kita, maka kita akan mengerti maksud firman Tuhan ini. Pertama, jika kuk dimaknai sebagai palang kayu, kita diajak untuk setia memikul beban bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, karena Ia akan meringankan dan akan membimbing kita kepada keselamatan. Dan jika kuk dimaknai sebagai perintah atau hukum, kita diajak untuk mengikuti dan menaati hukum Tuhan, yakni hukum cinta kasih-Nya, perintah cinta kasih-Nya yang membawa kita pada kepenuhan hidup. Maka Yesus mengatakan sebuah ajakan ini kepada kita. Marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi tunggu apa lagi? Segeralah datang dan bawalah hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.